Halo teman-teman mahasiswa UT, kali ini saya akan sharing dengan teman-teman. Ketika teman-teman akan mengikuti ujian akhir semester atau UAS, maka salah satu hal yang terpenting adalah kartu tanda peserta ujian atau KTPU ya. Nah, khususnya bagi teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama yang mungkin kurang paham terkait dengan kartu tanda peserta ujian tersebut. Nah, silakan teman-teman perhatikan penjelasan saya berikut ini agar teman-teman itu tidak salah paham, tidak salah mengerti, agar nanti teman-teman juga tidak salah langkah ketika teman-teman itu mengikuti ujian akhir semester. Nah, teman-teman pahami ya dengan benar, pahami apa yang saya sampaikan pada video saya berikut ini. Teman-teman mahasiswa UT, silakan teman-teman perhatikan dengan baik. Jadi, untuk ujian akhir semester pada semester ini, itu sudah ditetapkan oleh UT ada 3 modus layanan UAS, yaitu adanya ujian tatap muka, adanya ujian online, dan take home exam. Nah, pada prinsipnya, modus layanan ujian apa yang teman-teman ikuti itu mengikuti pengaturan atau mengikuti apa yang tertera di dalam kartu tanda peserta ujian atau KTPU teman-teman masing-masing. Nah, itu tidak harus sama untuk tiap mahasiswa, tidak harus semua dilakukan modus layanan ujiannya. Nah, oke, teman-teman perhatikan penjelasan saya untuk modus UAS yang pertama. Nah, modus UAS yang pertama saat ini adalah ujian tatap muka atau UTM. Nah, untuk UTM atau ujian tatap muka ini ada kartu tanda peserta ujiannya khusus UTM, di mana di sana tentu ada masa. Misalnya saat ini adalah 2024-2025 ganjil atau 2024 ganjil. Kemudian di sini ada NIM dan nama kalian. Kemudian ada tempat ujiannya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dengan baik adalah tempat ujian. Nah, tempat ujian ini tentu tempat ujian yang teman-teman pilih saat kalian melakukan registrasi mata kuliah pada awal semester. Nah, ini jangan sampai salah. Kemudian di sini ada keterangan UT daerah dan program studi. Nah, teman-teman, untuk semester ini pelaksanaan ujian tatap muka itu dilaksanakan 2 hari, yaitu pada hari pertama itu hari Sabtu 14 Desember 2024. Nah, terkait dengan lokasi ujian yang di sini tidak ada datanya, jadi di sini titik-titik. Ini maksudnya adalah teman-teman melihat ruang dan kursi dari tabel yang ada di sini. Jadi ketika ini misalnya ruangannya 14, kursinya 13, nah teman-teman itu mengikuti pengaturan yang telah ditetapkan oleh UT daerah kalian masing-masing. Jadi UT daerah itu pasti punya pembagian ruangan sesuai dengan UT daerah masing-masing. Jadi tentu ada informasi misalnya ruangan sekian sampai sekian di sini, ruangan sekian sampai sekian tuh di sini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah tempat ujiannya, kemudian ruangnya dan kursinya. Nah, sebagai contoh teman-teman, pada hari pertama, pada hari Sabtu ini, di sini tentu untuk dalam 1 hari itu ada 5 jam ujian. Jadi jam ke-1, 2, 3, 4, 5, di mana untuk tiap mata kuliah itu waktunya 90 menit. Misalnya jam pertama ini jam 7 sampai 8.30, jam kedua 8.45 sampai 10.15, dan seterusnya sampai jam kelima 14.30 sampai 16.00. Nah,
Apakah teman-teman wajib mengikuti lima-limanya ini? Tentu tidak. Intinya adalah sesuai dengan mata kuliah yang tertera di sini. Jadi kalau di sini contohnya, yang saya contohkan ini ya, berarti jam pertama, kedua, dan ketiga ini kosong. Nah, yang perlu ditempuh adalah mata kuliah EKMA 4213 atau manajemen keuangan pada jam keempat, jamnya ini. Kemudian mata kuliah EKMA 4565, manajemen perubahan, jamnya jam kelima, jamnya ini. Jadi di sini kosong, ini yang ditempuh. Nah, kemudian untuk hari kedua itu dilaksanakan hari Minggu 15 Desember 2024. Masih sama, teman-teman memperhatikan ruangnya, misalnya ini 55 dan kursinya 3, lokasinya di sini. Kemudian teman-teman melihat tabel atau informasi lokasi ujian yang telah ditetapkan oleh UT daerah kalian masing-masing. Nah, seperti di sini, ternyata jam ke-1, kedua, dan ketiga di sini kosong. Jam keempat ujiannya EKMA 4475 atau pemasaran strategik. Kemudian jam kelima kosong. Jadi mahasiswa ini pada hari satu menempuh 2 mata kuliah, pada hari kedua menempuh 1 mata kuliah untuk ujian tatap muka. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Untuk ujian tatap muka, perlu teman-teman ketahui bahwa ujian tatap muka itu harinya fix tidak dapat dirubah ya. Jadi kalau Sabtu ya Sabtu tanggal itu, Minggu ya Minggu tanggal itu. Jadi tidak dapat diajukan perubahan jadwal ujian tatap muka. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah mengajukan perubahan tempat ujian atau namanya numpang ujian. Misalnya, di sini teman-teman itu kan tempat ujiannya di Kabupaten Pati. Kemudian kebetulan pada hari ini itu teman-teman ada di Jakarta. Nah, teman-teman bisa mengajukan perubahan tempat ujian yang disebut numpang ujian, pengajuannya ke UT daerah memenuhi ketentuan yang berlaku di UT daerah tersebut. Jadi caranya silakan teman-teman penuhi ya. Nah itu. Nah, di sini ada ketentuan bahwa segera hubungi UT daerah setempat untuk mengetahui lokasi ujian tatap muka. Jadi teman-teman silakan update informasi lokasi ujian tatap muka paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian tatap muka tersebut. Kemudian lokasi ujian harus telah diketahui sehari sebelum hari ujian. KTPU ini harus dibawa bersama kartu mahasiswa pada waktu ujian. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Jadi teman-teman, saya sarankan teman-teman sampai di lokasi ujian itu paling lambat adalah setengah jam sebelum jam ujian dimulai. Kenapa demikian? Supaya nanti teman-teman tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi teman-teman tuh bisa rileks ya, santai saja ketika teman-teman itu akan menghadapi ujian. Teman-teman bisa sampai di tempat ujian dengan tenang, kemudian mencari ruangannya, cek data nama kalian di sana. Nah, ketika itu sudah oke, teman-teman bisa santai dan menunggu jam pelaksanaan ujian. Kemudian, mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sebelum waktunya dapat dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 menit jam ujian yang bersangkutan berlangsung. Jadi teman-teman, yang dimaksud poin 5 ini adalah misalnya seperti ini. Ketika teman-teman menempuh ujian pada jam ke-1 misalnya, di sini jam 7.00 sampai 8.30. Nah, teman-teman itu dibenarkan meninggalkan ruang ujian dalam artian eh, selesai mengikuti ujian jam pertama itu paling lambat itu paling cepat maksud saya adalah jam 7.45 menit. Jadi di sini dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 menit jam ujian. Jadi paling cepat kalian meninggalkan ruang ujian itu jam 7.45 menit. Nah, demikian untuk jam-jam selanjutnya.
Kemudian pada saat ujian tidak dibenarkan menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Jika ditemukan penggunaan alat komunikasi selama ujian, akan dikenakan sanksi akademik berupa pemberian nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Jadi ini adalah penjelasan saya terkait dengan pelaksanaan ujian tatap muka. Saya sampaikan lagi, jangan sampai salah teman-teman memahami tempat ujian ini yang berkaitan dengan ruang dan kursi ujian, ruang berapa dan kursinya berapa. Nah, bagi teman-teman yang numpang ujian di daerah lain, teman-teman juga harus mengikuti informasi lokasi ujian di UT daerah di mana tempat kalian numpang ujian tatap muka tersebut. Selanjutnya teman-teman, modus layanan ujian yang kedua adalah THE atau Take Home Exam. Nah, di sini tentu ada kartu tanda peserta ujian atau KTPU THE. Tentu di sini ada keterangan masa, NIM dan nama, kemudian UT daerah dan program studi. Nah, mari kita pahami pelaksanaan ujian THE seperti yang ada di sini. Nah, ini saya pakai hanya untuk menjelaskannya. Nah, ternyata mahasiswa ini itu harus menempuh mata kuliah ADBI 4211 atau Manajemen Risiko dan Asuransi dengan ujian THE, di mana untuk aksesnya nanti itu memakai sandi yang ada di sini. Jadi ini di sini yang saya oret-oret ini adalah sandinya. Nah, sandi ini tentu harus teman-teman pakai dan jangan sampai tidak paham. Nah, mata kuliah ini itu ditempuh jadwal pengerjaannya adalah mulai itu pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 6.00 WIB. Jadi ingat, mulainya adalah Rabu 18 Desember 2024 jam 6.00 WIB. Nah, hingga Kamis 19 Desember 2024 jam 05.59 WIB. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini waktunya berarti rentang waktunya adalah 24 jam. Nah, namun teman-teman jangan sampai tidak paham terkait dengan waktu atau jadwal pengerjaan ini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui adalah apakah nanti boleh mengunduh soal ujian THE itu jam 6.30? Boleh. Jam 7 boleh. Jam 8 boleh. Jam 9 boleh. Sepanjang sesuai dengan rentang waktu ini. Apakah boleh mengunduh soal sehari sebelumnya? Jawabannya tentu tidak boleh dan memang tidak bisa karena ini akan bisa diakses itu sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Nah, terkait apa yang saya maksud jangan sampai salah itu adalah penjelasan berikut ini. Nah, langsung saya lompat ke poin 5. Waktu unggah BCU untuk program diploma sarjana maksimal 6 jam. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Khususnya teman-teman mahasiswa baru yang mungkin belum paham terkait jadwal pengerjaan UAS THE. Ingat, waktu unggah BCU untuk program diploma sarjana maksimal 6 jam. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Mahasiswa ini harus menempuh ujian THE mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Jadwalnya adalah ini dan sampai ini. Nah, misalnya teman-teman itu sudah memperkirakan bahwa teman-teman mempunyai waktu luang itu jam 7
pagi. Misalnya mulai jam 7 pagi. Nah, tentu saja teman-teman harus membagi waktu dengan baik ya. Bahwa ketika teman-teman mengerjakan UAS THE, ada kegiatan lain bekerja misalnya. Nah, itu teman-teman harus pastikan bahwa ketika teman-teman sudah mulai mengklik unduh soal, teman-teman sudah siap mengerjakan dan nantinya mengunggah jawaban ujian. Itu harus. Jadi jangan sampai mengklik tapi tidak dikerjakan. Mengklik unduh soal tapi tidak dikerjakan langsung. Itu jangan sampai. Karena dikhawatirkan teman-teman lupa dan waktu pengerjaannya hanya maksimal 6 jam. Nah, misalnya ketika teman-teman itu fix mempunyai waktu luang jam 7 pagi. Maka teman-teman jam 7 pagi masuk login ke laman THE, kemudian teman-teman klik unduh soal, maka mulai klik unduh soal itu waktu berjalan by sistem UT maksimal 6 jam. Jadi 6 jam sejak teman-teman melakukan unduh soal tersebut, teman-teman itu harus segera mengerjakan soalnya, mengerjakan jawaban dari soal yang ada, dan nantinya segera mengunggahnya sebelum waktu berakhir, waktu 6 jam tersebut. Jadi 6 jam adalah waktu untuk menjawab, mengerjakan soal, mengerjakan jawaban soal, dan mengunggahnya. Apakah boleh nanti sampai jam ini? Ya kalau misalnya mulainya jam 7, 6 jam kan maksimal jam 1 siang. Nah, ya tidak bisa karena maksimal 6 jam. Nah, dalam hal ini teman-teman perlu saya tegaskan bahwa ketika teman-teman mengikuti ujian THE, maka waktu yang kalian jadikan patokan adalah waktu yang berjalan di dalam laman THE tersebut. Jadi nanti ketika teman-teman login di laman THE, ketika kalian sudah klik unduh soal, maka akan muncul waktu yang berjalan. Nah, kalau teman-teman klik unduh soal kok misalnya belum ada waktu berjalan, silakan browsernya di-reload ya. Nanti akan muncul waktu yang berjalan. Nah, waktu itu yang kalian pakai untuk mengerjakan dan mengupload jawaban. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ini sangat penting. Beberapa kejadian yang pernah dialami mahasiswa, beberapa mahasiswa itu dia mengupload jawaban mendekati detik-detik terakhir. Dikira waktunya masih ada, ternyata sudah tertutup otomatis oleh sistem UT. Jadi ketika klik unduh soal, langsung kerjakan jawabannya berdasarkan soal yang ada dan memperhatikan waktu yang berjalan. Yang perlu saya ingatkan lagi adalah, meskipun teman-teman itu mempunyai teman mahasiswa dengan prodi yang sama, bahkan mata kuliahnya yang sama, persis, jangan pernah teman-teman itu menganggap bahwa soalnya itu sama dengan teman kalian. Jangan pernah. Jadi, kerjakan apa yang ada di laman THE kalian sendiri. Jangan pernah. Nah, juga teman-teman jangan pernah karena menganggap soalnya sama, kemudian tidak melakukan klik unduh soal. Ketika teman-teman tidak melakukan klik unduh soal, maka akibatnya adalah link atau tempat untuk mengunggah jawaban tidak akan terbuka. Jadi, yang perlu dilakukan adalah unduh soal di laman THE kalian sendiri, supaya waktunya berjalan ada, kemudian link atau tempat untuk unggah BJU atau jawaban itu juga muncul. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Keterangan selanjutnya adalah untuk akses UAS THE melalui laman the.ut.ac.id. Jadi ujiannya itu di sini. Ya, ujiannya di sini. Kemudian mahasiswa wajib mengunduh naskah soal ujian sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Waktu pelaksanaan THE mengacu pada waktu Indonesia Barat.
atau WIB. Jadi teman-teman yang kemudian ada di daerah WIT atau WITA, itu teman-teman harus memakai waktu Indonesia Barat atau WIB. Makanya saya katakan tadi, pakai waktu yang berjalan di dalam laman THE. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian BCU yang dapat diunduh di laman yang sama. Jadi, untuk lembar jawabannya itu tidak membuat sendiri ya. Ada di laman THE tersebut. Klik untuk BCU-nya, kemudian di situ tentu ada beberapa halaman, diisi datanya dengan benar, dan jangan sampai salah data kalian, nama, identitas yang lain juga, tanggal, tanda tangan juga, kalau memang harus ada, dan sebagainya harus benar. Kemudian, jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BCU UAS THE, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Fasilitas unggah BCU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu. Ini untuk yang kedua. Nah, yang ketiga adalah modus layanan UAS dengan ujian online. Tentu ada kartu tanda peserta ujian online KTPUO. Nah, tentu juga ada masanya, NIM dan nama, UT daerah, dan program studi. Nah, langsung kita bahas tabel yang ada di sini. Nah, untuk ujian online teman-teman, pelaksanaannya teman-teman harus datang di lokasi atau di tempat yang memang sudah ditentukan oleh OT sesuai KTPU yang ada. Di sana teman-teman akan melakukan ujian online itu memakai perangkat komputer yang telah disediakan, tidak perlu membawa laptop ya, komputer tidak perlu. Jadi teman-teman nanti mengerjakan soal itu dengan login ke alaman untuk ujian online, nanti ada petugas yang membimbing, kemudian menjawab soalnya itu juga di perangkat komputer tersebut. Jadi kalau di sana adalah mata kuliah umum nanti itu pasti soalnya adalah pilihan ganda. Dikerjakan di dalam komputer, nah nanti setelah selesai nanti harus teman-teman akhiri dengan ketentuan yang benar. Nah, di sini untuk ujian online sebagai contoh, nah di sini ada mahasiswa yang pada hari Sabtu 21 Desember 2024 pada sesi 1 jamnya jam 8 sampai 11 waktu setempat itu harus menempuh mata kuliah EKMA 4500 tugas akhir program atau TAP itu EC. Nah, dengan sandi yang ini, kemudian tempatnya di SMK Negeri 1 Pati, ruangan 2 dan kursi 1. Saya kira ini jelas ya. Nah, di sini kan ada sandi yang saya coret-coret ini. Nah, teman-teman nanti dibimbing oleh petugas di ruangan tersebut, itu nanti login ke laman ujian online memakai sandi yang ada di sini. Jadi nanti KTPU ujian online-nya juga dibawa ya, supaya tidak salah sandinya. Nah, karena ini sebagai contoh adalah mata kuliah tugas akhir program, jadi untuk ujian online bagi teman-teman yang memang pada semester akhir, misal semester 7 atau semester 8 itu sedang menjalani menempuh mata kuliah tugas akhir program atau TAP, itu memang nanti ujiannya adalah ujian online. Nah, tetapi khusus TAP ini, untuk soalnya memang diunduh secara online melalui perangkat komputer yang telah disediakan, tetapi untuk pengerjaan jawabannya tetap memakai lembar jawaban yang telah disediakan oleh petugas di ruang tersebut. Jadi di lembar jawab yang telah disediakan. Ini khusus ujian online untuk mata kuliah tugas akhir program atau TAP bagi mahasiswa tingkat akhir, mungkin semester 7 atau semester 8. Nah, apakah mahasiswa awal itu ada ujian TAP ya, Pak? Ya pasti tidak ada. Ya pasti tidak ada karena
belum memenuhi syarat untuk ujian TAP. Nah, sebagai contoh lain misalnya, Minggu 22 Desember 2024, mahasiswa harus ujian di sesi 1 jam 8 sampai 9.30 waktu setempat, mata kuliah pemasaran jasa U. Ini berarti pilihan ganda dengan sandi ini, tempatnya di sini, ruangannya 3, kursinya 19. Ini juga ada Minggu 22 Desember 2024, sesinya ini, jamnya ini, mata kuliahnya kewirausahaan, sandinya ini, tempatnya di sini dengan ruang dan kursi 3 dan 19. Nah, penjelasannya seperti ini ketentuannya. KTPUO, mata kuliah dan TAP ini harus ditunjukkan bersama kartu identitas mahasiswa pada waktu ujian. Laman untuk akses ujian online mata kuliah dan TAP itu suwo.ut.ac.id. Jadi, baik untuk mata kuliah TAP maupun mata kuliah lain yang harus ditempuh dengan ujian online, itu nanti aksesnya itu ke laman suwo.ut.ac.id. Kemudian, link Microsoft Teams atau Zoom pada kolom ke-6 hanya digunakan untuk peserta ujian dan pengawas secara remote proctoring. Jadi ini ya. Kalau ini kan keterangan lokasi ujiannya, ya. Kalau kebetulan ada mahasiswa yang memang menempuh ujian dengan remote proctoring, nanti di sini ada link untuk Microsoft Teams atau Zoom-nya. Tetapi kalau mahasiswa umum yang tidak remote proctoring, artinya tidak mengajukan ujian dengan remote proctoring dengan alasan tertentu, ya tentu tidak akan muncul linknya, maka di sini adalah lokasi ujiannya. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Mahasiswa dapat meninggalkan ujian setelah 45 menit ujian berlangsung. Kemudian silakan apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi seperti handphone, tablet, dan sebagainya pada saat ujian, maka akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Jadi teman-teman, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kartu tanda peserta ujian akhir semester pada semester ini ya. Jadi di sana saya harap teman-teman bisa memahami baik itu KTPU untuk ujian tatap muka, KTPU ujian online, dan KTPU take home exam atau THE. Nah, bagi teman-teman yang memang mungkin kurang paham, itu teman-teman silahkan komentar di kolom komentar. Teman-teman bisa tanya atau menyampaikan pendapat jika perlu. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang memang perlu disampaikan, sharing kepada teman-teman yang lain itu boleh-boleh saja dan sangat baik. Jadi di sini kita saling melengkapi demi kesuksesan teman-teman mahasiswa. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.